Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari pola pergerakan harga. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang trend line, tentang higher high, higher low, kemudian di uptrend, di downtrend, kemudian sideways. Nah, dari situ kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu mengenali pola-pola pergerakan harga yang dibentuk dari trend line tersebut. Jadi saat kita udah paham tentang trendline, pasti teman-teman udah paham ya tentang trendline, karena dari trendline tersebut kita bisa lihat next step, yaitu melihat pembentukan pola di pergerakan harga. Oke, sebenarnya pasti tujuannya untuk memahami pola pergerakan harga ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa dan sudah berhasil memahami serta mengidentifikasi pola-pola pergerakan harga, maka akan mempermudah teman-teman juga untuk menentukan posisi masuk dalam sebuah perdagangan. Jadi sebenarnya ada banyak banget pola-pola dari candlestick itu sendiri atau dari tren-tren tersebut, tapi kita akan membahas yang paling umum aja. Nah, misalnya sebelum kita mulai aku juga mau mungkin menurut aku ya dalam pola-pola pergerakan harga itu biasanya ada dalam dua pola. Misal di uptrend itu polanya sama seperti di downtrend, tapi berbalik aja. Cuman intinya itu tetap sama. Misalnya salah satu pola yang paling umum adalah yang dinamakan double top dan kebalikannya double bottom. Apa itu double top dan double bottom? Oke, misalnya kita lihat, kita gambar garis harga ini ya. Sebentar. Misalnya harganya ada di sini. Oke. Dan harga satunya lagi. Di sini. Teman-teman kalau memperhatikan video yang kemarin, kita udah belajar untuk melihat ini ya. Garis trend. Kita hapus dulu yang double ya. Kita mulai dari yang double top dulu. Nah, misalnya harga pergerakan harga ada di 26,179 dan 21,459. Teman-teman jangan terpengaruh tentang harga. Abaikan harga, kita fokus pada ini dulu, pada polanya dulu. Nah, kalau misalnya yang dinamakan dengan double top itu harga ini, harga dari misalnya Bitcoin, misalnya ya, Bitcoin dia membentuk double top yang berarti harga ini menembus level resistensi yang sama sebanyak 2 kali. Misalnya yang pertama dia udah nembus di sini, di area sini. Aku bikin kayak gini biar enak. Oke, misalnya yang pertama dia udah nembus di sini, di daerah 26,179. Kemudian di berikutnya juga sama, sehingga dia membentuk yang namanya double top, di mana dua harga ini menembus level resistensi yang sama. Setelah itu dia akan turun lagi. Oke teman-teman. Jadi dia akan membentuk dua puncak yang sejajar. Biasanya sinyal dari double top adalah tren yang sudah bullish akan masuk dalam trend bearish. Biasanya dia akan masuk dalam trend bearish karena ada pembentukan double top atau pembentukan dua harga yang menembus level puncak yang sama, yaitu misalnya di sini 26,179. Sementara untuk double bottom itu kebalikannya. Oke, karena yang double top di atas ini, kita gambar double bottom yang di bawah sini ya, biar lihat. Aku gambar ulang aja biar ini double. Oke, kita gambar satu lagi level support. Biar kita lihat misalnya level supportnya let's say di sini lah. Kemudian kita gambar, ayo kita lihat pola untuk double. Misalnya double top itu double bottom. Maaf. Nah, seperti itu. Double bottom itu di mana gerakan harga menembus dua level bottom yang sejajar. Kalau misalnya di double top, dua level resistensi yang sejajar. Kalau di double bottom, dua level support yang sejajar.
Jadi harga menyentuh misalnya di sini 17.000, berarti sama. Dia sama-sama 17.000. Di sini aku gambar ya. Nah, harganya menyentuh level yang sama seperti ini. Nah, biasanya chartnya tuh bukan yang mentah-mentah langsung kayak gini. Nah, misalnya di dalam sini juga ada chart yang naik turun kayak gini, kemudian dia turun lagi, kemudian jadi pola dari chart itu yang membentuk trendline ini. Jadi kalau misalnya kalian paham dengan trendline, dari sini kalian bisa mempermudah untuk melihat pergerakan harga. Karena dari trendline ini teman-teman bisa menggambar trendline-nya sendiri sehingga memperjelas adanya pembentukan pola. Oke, jadi untuk double bottom itu menembus dua dasar atau dua level support yang sama, dan setelah itu dia menandakan adanya bullish atau pembalikan trend. Seperti ini. Nah, misalnya kalau di uptrend, kalau sudah ada dual top, habis itu berarti dia downtrend. Tapi tidak melulu ya. Cuman secara pada umumnya sering terjadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya di double bottom, dia kebalikannya, di mana setelah ada dua double bottom, trennya ada pembalikan arah menjadi bullish. Seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut di pola yang berikutnya. Nah, untuk pola yang berikutnya ini dinamakan head and shoulder, di mana grafik membentuk seperti pundak orang dan kepala. Oke, pundak ini, terus kepala, kayak gini. Ini misalnya polanya kayak gini. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya grafik harganya tuh kayak geraknya gini. Ini ya, ini gini, dia turun dikit, terus dia naik. Sampai level ini misalnya, terus dia turun lagi. Terus dia naik. Nah, naiknya tuh tapi sejajar sama yang ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang namanya head and shoulder. Jadi kayak dia membentuk kayak bahu sama kepalanya manusia. Oke, jadi untuk pola selanjutnya adalah bearish racing wedge, di mana polanya itu seperti ini. Kita pakai trend line, jadi kurang lebih seperti ini bentukannya. Ini kurang besar ya. Kemudian pergerakan harganya tuh begini chartnya. Mantul dua arah level resistance dan supportnya, tapi tidak semakin hari itu kayak semakin tight, semakin apa ya, menuju ke arah lancip gitu pada segitiganya ini. Nah, jadi semakin hari pergerakan harganya itu seperti yang teman-teman bisa lihat yang aku gambar di sini. Seperti itu. Nah, yang mau kita identifikasi dari ini adalah bagaimana caranya agar bisa kita mengidentifikasi posisi masuk. Entah itu buy or sell. Kalau misalnya untuk poinnya untuk jual di sini. Jadi saya dia udah break up, tapi teman-teman harus memastikan lagi satu hal yang utama, yaitu menentukan pola selanjutnya apa yang akan dibentuk dari pola ketika dia udah breakdown atau dia break up. Oke. Oke, sementara kita punya satu lagi kebalikannya, yaitu bullish falling wedge. Kalau bearishnya kayak gini, di mana harga udah semakin hari semakin tight, kemudian dia breakdown dan dia turun. Jangan lupa teman-teman saat breakdown, teman-teman pastikan dia retest lagi sebelum akhirnya teman-teman bisa menjual aset tersebut. Oke. Sementara kalau untuk bullish falling wedge itu kebalikannya dari bearish.
Jadi dia seperti ini. Kalau bearish kan semakin hari dari naik dia ke turun. Kalau bearish itu kebalikannya, di mana dia dari turun ke naik. Jadi semakin hari dia semakin tight sesuai dengan triangle ini, sudut segitiganya ini, kemudian dia break up. Nah, jadi poin utama dari kedua pola ini adalah di mana ini yang pertama ini kita gambar dulu bearish. Oh, sangat jelek. Jadi kita ketik aja bearish rising wedge. Sementara di sini, oh, give me 1 second. Oke, bullish falling wedge. Oke. Nah, intinya dari bearish rising wedge ini di mana dia menunjukkan sinyal bahwa saat market sudah lama di uptrend dan setelah dia breakdown dari sini maka dia akan masuk dalam trend yang baru yaitu downtrend. Sementara kalau di dalam bullish foiling wedge dia bergerak sebaliknya di mana tren itu udah lama turun tapi setelah dia break up dia masuk ke uptrend, jadi pembalikan arah. Tren pembalikan arah dari kedua pola ini. Oke, ini mungkin ada beberapa lagi pola. Sebenarnya banyak, seperti yang aku udah mention, banyak banget polanya. Misalnya kalian bisa lihat di sini juga ada bearish double top yang udah aku tunjukkan, di mana setelah dia udah naik, setelah itu dia akan turun, menunjukkan sinyal turun. Kebalikannya dari bullish, di mana di bullish itu dia sudah turun lama dan dia membentuk double bottom, kemudian dia ada sinyal bullishnya. Sinyal untuk pembalikan arah atau naik ke uptrend. Kemudian ini juga aku udah jelaskan, bearish head and shoulders, terus kebalikan dari bearish head and shoulders to bullish inverted head and shoulders. Kemudian ada juga bullish expanding triangle, bullish triple bottom. Kemudian, nah ini semuanya sebenarnya teman-teman juga bisa cari di Google karena sangat banyak pattern-nya, sangat banyak polanya yang sehingga di mana pola tersebut biasanya yang apa ya, secara umum untuk pola-pola bullish itu biasanya setelah itu dia dari downtrend dia menandakan pembalikan arah ke uptrend. Kebalikannya di bearish dia menandakan pola dari downtrend dari uptrend ke downtrend seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas di next video tentang candlestick dan itu kurang lebih untuk polanya.